Welcome to Fibonacciku. So, kali ini kita akan membahas tentang perkalian bilangan positif dan negatif. Nah, di sini pertama-tama aku yakin pasti kalian sudah tahu kalau ada perkalian bilangan yang dua-duanya positif. Jadi misalkan aku punya 3 dikali 4 nih. Nah, 3 dikali 4 kan dia sama-sama positif ya kan? Nah, kalau positif ketemu positif, perkaliannya adalah hasilnya akan positif. Maka di sini 3 dikali 4 adalah positif 12. Nah, jadi coba aku tulis ya. Di sini kalau ada positif dikali positif, dia akan sama dengan positif. Nah, di sini aku yakin pasti kalian sudah tahu nih semua. Nah, tapi bagaimana jika ada perkalian yang negatif dikali positif? Nah, jadi misalkan aku punya min 3 dikali dengan 2, ya kan? Nah, di sini kan min 3 adalah negatif dan 2 ini adalah positif. Nah, tapi bagaimana caranya kita mengerjakan ini? Nah, pertama-tama coba kita analisa dulu nih. Apa sih esensinya dari min 3 dikali 2? Nah, min 3 dikali 2 ini adalah esensinya adalah min 3 ditambah dengan min 3 nih. Nah, pasti kita tahu nih kalau min 3 ditambah min 3 hasilnya adalah sama dengan min 6. Nah, di sini kita perhatikan hasilnya adalah negatif nih dari perkalian ini. Maka coba di sini aku tulis ya. Di sini negatif dikali dengan positif, hasilnya adalah negatif. Nah, dan lalu bagaimana jika aku balik? Yang pertama, si positif dulu dikali dengan negatif. Jadi, 2 dikali dengan 3. Nah, di sini positif dulu dikali dengan negatif. Nah, ini hasilnya bagaimana sih? Kan kita nggak bisa ngerubah si bentuk ini ya kan? Menjadi seperti ini. Karena si min 3 ini ya negatif. Nah, tapi kalau kalian ketemu bentuk ini, karena di sini positif ketemu negatif, maka hasilnya akan selalu negatif. Jadi di sini negatif 6. Nah, di sini negatif ya kan? Maka kita tahu nih, di sini kalau kalian ketemu positif dikali dengan negatif, maka hasilnya akan negatif. Dan kalau kita perhatikan nih ya, bentuk kedua ini tuh sama loh ternyata. Walaupun dibalik, dia negatif dulu, dan di sini positif dulu, hasilnya akan selalu negatif. Karena di salah satu perkalian ini, ada si bilangan negatifnya. Nah, jadi ini sama ya sifatnya. Kalau kita bolak-balik si perkalian negatif ini. Nah, di sini coba aku kotakin biar jelas nih. Nah, tapi bagaimana jika perkalian kita lebih dari 2 bilangan? Kan di sini ada 2 bilangan doang ya. Nah, di sini kalau misalkan aku punya ada 2 dikali dengan min 3 lalu dikali dengan 4. Nah, bagaimana nih caranya kita mengerjakannya? Di sini coba kita kerjakan dulu perkaliannya. Di sini ada 2 dikali 3 sama dengan 6 dikali 4 sama dengan 24 ya kan? Dan lalu kita perhatikan tandanya. Yang 2 ini adalah positif. Lalu yang min 3 ini adalah negatif. Lalu yang 4 ini adalah positif. Nah, di sini kita perhatikan positif ketemu malah ngapus nih ya, harusnya si lasernya. Di sini ada positif ketemu negatif. Positif ketemu negatif, hasilnya adalah negatif ya kan? Dan lalu negatif ketemu dengan positif. Hasilnya adalah negatif ya kan? Maka ini hasilnya adalah negatif 24. Nah, di sini hasilnya negatif. Dan lalu ini masih 3 bilangan. Coba misalkan aku punya 4 bilangan ya. Lebih kompleks nih aku buatnya. Di sini misalkan aku punya 2 dikali min 3 dikali 4 dikali min 2. Nah, ini hasilnya berapa nih? Di sini coba kita kalikan dulu ya. Semua bilangan ini ada 2 dikali 3 sama dengan 6 dikali 4 sama dengan 24 ya kan? Dikali dengan 2 sama dengan 48. Ada 48. Dan lalu kita perhatikan tandanya. Si 2 ini positif. Dan lalu si min 3 negatif, 4 adalah positif, dan min 2 adalah negatif. Nah, di sini kita perhatikan si perkaliannya. Positif dikali dengan negatif. Hasilnya adalah negatif, ya kan? Dan lalu negatif dikali dengan positif. Hasilnya negatif lagi, ya kan? Dan di sini negatif dikali dengan negatif.
Nah, bagaimana nih hasilnya? Tadi kita belum belajar kan tentang negatif kalau dikali dengan negatif. Nah, kalau negatif dikali dengan negatif, hasilnya adalah positif. Nah, jadi di sini adalah positif. Nah, di sini coba aku tulis ya. Contoh dari negatif dikali negatif. Misalkan aku punya min 5 dikali dengan min 3. Nah, ini hasilnya adalah positif 15. Karena di sini negatif ketemu negatif. Dan lalu sebenarnya kalau positif 15, si positifnya nggak perlu ditulis ya. Jadi di sini bisa kita coret nih. Nah, jadi coba aku tulis ya. Kalau misalkan kita punya negatif dikali dengan negatif, maka hasilnya adalah positif. Nah, di sini coba aku kotakin. Nah, jadi seperti itu. Dan lalu di sini plus 48 bisa kita coret juga sebenarnya plusnya. Nah, jadi seperti itu sifatnya. Kalau ada negatif dikali dengan negatif, maka hasilnya adalah positif. Dan lalu coba kita perhatikan lagi yang si contoh pertama ini dan di contoh kedua. Coba kita perhatikan. Di sini kan negatifnya nih si perkalian ini ada cuma satu ya kan. Dan di sini si perkalian ini, wah, merahnya ketutupan yang putih. Nah, di sini negatif. Di perkalian ini si negatifnya tuh ada 2 kali ya kan. Nah, apa sih? Coba kita perhatikan. Di sini ada sifat loh sebenarnya di perkalian ini. Nah, jadi kalau di perkalian positif dan negatif, kalau si negatifnya ada ganjil, nah karena di sini 1, ganjil itu 1, 3, 5 dan seterusnya. Kalau di perkalian si negatifnya ada ganjil, maka hasilnya akan selalu negatif. Nah, jadi itu sifat pertama. Dan lalu sifat kedua, kalau si negatifnya di perkalian ada sebanyak genap, jadi di sini ada 2. Karena 2 adalah bilangan genap. Genap itu 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Maka di sini hasilnya adalah selalu positif. Nah, jadi seperti itu. Itu adalah sifat unik dari perkalian bilangan positif dan negatif. Jadi kalau si negatifnya ada ganjil, coba aku ulang ya. Kalau ada ganjil, dia hasilnya akan selalu negatif. Kalau perkalian si positif dan negatif, si negatifnya ada genap, di sini ada 2 kali, maka hasilnya akan selalu positif. Nah, jadi seperti itu sifat dari bilangan positif dan negatif kalau di perkalian nih, di seperti ini. Nah, jadi beginilah pembahasan tentang perkalian bilangan positif dan negatif. So, see you in the next video. Thank you.